bukan hanya sekedar membaca, tetapi nanti di sana ada uraian-uraian dari perikop ke perikop, dari kitab per kitab, sehingga akhirnya kita sebagai orang percaya benar-benar mengerti firman, karena firman adalah fondasi dalam hidup kita. Katakan amin. Ikutin saya, firman. Ya, ikutin saya semua. Firman adalah fondasi hidup saya. Bapak Ibu Saudara tahu fondasi? Tahu ya? Sebelum gedung ini dibangun, ya, para tukang harus menggali tanah dulu, ya. Ini samping kanan, samping kiri, ini digali, ya, digali sesuai dengan ukuran tinggi dari gedung ini. Begitu juga galian tanah yang akan dibangun untuk fondasinya. Kenapa? Karena fondasi akan menentukan kuat atau tidaknya bangunan ini. Kokoh atau tidaknya bangunan ini ditentukan oleh fondasi. Sedangkan fondasi orang percaya adalah firman Tuhan. Tidak ada fondasi yang lain. Hanya firman Tuhan satu-satunya fondasi di dalam kehidupan kita. Kita mau jadi orang Kristen yang kokoh atau tidak tergantung dari kita membangun fondasi di dalam perenungan dan pembacaan firman dalam hidup kita. Katakan amin. Sebab itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua terlibat untuk mencintai firman dan hidup di dalam firman. Tidak ada satu hari pun berlalu dalam kehidupan kita tanpa firman. Jangan berkata, oh saya kan hanya jemaat biasa, orang awam. Saya tidak pernah berkata ada orang awam. Semua adalah anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Dia. Amin. Dialah Bapa yang baik, Dia Bapa yang peduli. Kalau kita semuanya sama di hadapan Bapa, maka kita harus sama dan seksama juga untuk mendengarkan suaranya. Keluaran pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-12, kita akan membacanya silih berganti. Saya baca ayat 1, Bapak Ibu Saudara baca ayat kedua. Ya, untuk menghormati firman Tuhan, mari kita semua bangkit berdiri. Ya, bersama-sama bangkit berdiri. Saya baca ayat 1, Bapak Ibu Saudara ayat 2 dan seterusnya. Pengutusan Musa. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, Akulah Tuhan. Ayat kedua. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing. Tetapi aku sudah mendengar juga orang Israel yang menolak kepada orang asing, dan aku ingat kepada janji-janjiku. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, Akulah Tuhan. Aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka dan menebus kamu dengan tanganku yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan memberikan kamu menjadi bangku dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari paksa-paksa Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan, memberikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa,
Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku. Bagaimanakah mungkin Fir'aun akan mendengarkan aku? Aku seorang yang tidak petah lidahnya. Demikianlah benar-benar turun pada masyarakat baru, serta menutus mereka kepada orang Israel pada orang dengan membawa perintah kepada orang Israel bahwa Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Orang Israel, mereka adalah bangsa perjanjian. Oleh karena janji Allah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah akan memakai bangsa ini untuk menjadi alat. Allah akan menjadikan mereka sebagai umat. Di ayat yang ke-6, aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah. Allah yang berjanji bahwa Dia akan menyertai bangsa ini. Tapi kenyataan bangsa ini ada di dalam perbudakan. Tentu bukan hal yang mudah bagi bangsa ini untuk menerima satu kenyataan, mereka adalah budak. Sebenarnya dari cerita kebenaran firman ini juga satu gambaran untuk kita orang percaya. Kalau Israel diperbudak oleh Mesir, kita manusia diperbudak oleh dosa. Kalau Israel dibawa keluar dari tanah Mesir menuju Kanaan melalui hambanya Musa, tetapi kita orang percaya dikeluarkan dari pasar dosa, dikeluarkan dari perbudakan dosa oleh Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib dan menebus kita, menjadikan kita umat kepunyaan. Dan kita sekarang yang sudah mengambil keputusan untuk hidup di dalam Tuhan, kita adalah manusia ciptaan yang baru, dan kita sedang hidup di dalam janji Allah. Kita sedang menikmati anugerah Allah, dan kita sedang menikmati kemurahan yang daripada Tuhan. Tetapi di dalam pengiringan kita, jangan dikit dulu, kepada Tuhan, kita akan mengalami satu perjalanan yang tidak mudah. Makanya saya memberi tema, ikut Tuhan tak selalu mudah. Jadi kita katakan bersama-sama, 1, 2, 3. Ikut Tuhan tak selalu mudah. Ya. Apakah Bapak Ibu Saudara pernah berpikir bahwa ikut Tuhan itu mudah? Jangan. Saya katakan, ikut Tuhan itu penuh dengan tantangan. Ikut Tuhan penuh dengan pergumulan. Bukan hanya tentang pergumulan makan minum. Pergumulan yang paling berat yang dihadapi oleh orang percaya adalah hidup di dalam kebenaran. Karena pada kenyataannya dunia tidak suka melihat hidup orang benar. Benar kan? Kalau kita jujur banget di tengah masyarakat, apakah orang suka melihat kejujuran kita? Enggak. Ketika kita hidup benar di lingkungan masyarakat, apakah orang senang dengan kebenaran yang kita hidupi? Ada banyak orang tidak senang. Ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan yang akan kita lalui saat kita ikut Tuhan. Karena ikut Tuhan tak selalu mudah, tapi karena Tuhan beserta, ikut Tuhan kita pasti bisa menuju tanah perjanjian, menikmati segala anugerah dan berkat yang sudah Dia limpahkan dalam hidup kita. Kita akan bisa menikmati segala janji-janjinya setiap hari, sekalipun hari ini kita tidak lepas dari yang namanya pergumulan. Hal yang paling berat dalam keimanan seorang Kristen
adalah pikul salib. Setiap hari kita harus melepaskan setiap keinginan-keinginan daging kita. Kita harus selalu melepaskan segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran. Makanya ikut Tuhan tak selalu mudah. Kenapa ikut Tuhan tak selalu mudah? Coba buka di slide selanjutnya. Ya. Ikut Tuhan tak selalu mudah karena ada tantangan yang harus dihadapi. Tuhan sudah berkata kepada Musa bahwa ia sudah berjanji, aku akan membawa bangsa ini keluar dari Mesir. Bahkan dia berjanji dia yang akan menyertai bangsa ini. Ia yang berjanji dia ada di depan mereka. Ia yang berjanji ia beserta dengan Musa, bahkan beserta bangsa ini. Tetapi pada kenyataannya kita mendapati bahwa ada tantangan yang harus dihadapi saat kita ikut Tuhan. Benar nggak Bapak Saudara? Ketika kita dulu belum percaya Kristus, tantangannya nggak seberat setelah kita terima Kristus. Betul kan? Karena kita ikut Kristus di sana, kita mengalami banyak tantangan. Di dalam pasal yang kelima ayat yang kedua dijelaskan ketika Musa berkata kepada Fir'aun, kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Fir'aun, lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Tetapi perhatikan apa yang dikatakan Fir'aun. Tetapi Fir'aun berkata, siapakah Tuhan yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Ya, kalau dalam terjemahan yang mendekati di dalam bahasa Ibrani-nya, di sana dijelaskan bahwa Fir'aun sedang merendahkan Allah Israel. Karena Fir'aun sendiri meninggikan dirinya dan dia berkata, akulah Tuhan atas bangsa Mesir. Ya, jadi tidak ada Tuhan yang lebih hebat daripada Tuhan bangsa Mesir, yaitu Fir'aun. Dia sudah menyamakan dirinya dengan Tuhan, sehingga ketika Musa datang membawa nama Tuhan Allah semesta alam, Musa berkata, siapa Tuhan? Saya tidak kenal. Saat Bapak Ibu Saudara percaya kepada Kristus, ada orang bertanya, banyak orang bertanya, siapa Tuhan Allah? Aku tidak kenal. Atau mungkin justru orang akan mengejek akan Tuhan yang Bapak Ibu Saudara sembah dan Bapak Ibu Saudara layan. Begitu juga yang dihadapi oleh Musa ketika dia membawa nama Tuhan Allah Israel. Dia berkata, siapakah Tuhan yang harus kudengarkan firman-Nya itu untuk membiarkan orang Israel? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Lalu kata mereka, Allah orang Ibrani telah menemui kami. Izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang. Tetapi Fir'aun raja Mesir berkata kepada mereka, Musa dan Harun, mengapakah kamu membawa-bawa bangsa ini melalaikan pekerjaannya? Pergilah melakukan pekerjaan. Ketika Musa datang, dia bawa nama Tuhan,
tidak serta-merta orang yang kita datangi langsung berkata, oh iya, aku percaya. Justru penolakan. Bukan hanya penolakan, tapi ejekan. Bukan hanya ejekan, tetapi tekanan yang harus dihadapi oleh Musa. Musa di sini mengalami satu pergumulan saat dia mendengar panggilan Tuhan. Awalnya dia berdebat dengan Tuhan, Tuhan, aku ini orang yang tak pandai bicara. Atau di dalam terjemahan yang mendekati, Musa itu gagap. Maksud tak pandai bicara itu gagap. Pernah lihat Aziz gagap? Kalau ngomong susah. Ya, ngomongnya sulit. Musa sadar keterbatasannya, tetapi Tuhan melihat ada sesuatu di dalam diri Musa. Tuhan yang menciptakan Musa. Musa berdebat dengan Tuhannya, tetapi toh akhirnya Musa mau. Karena Tuhan berjanji akan menyertai. Tetapi di titik ini, ketika ia datang kepada Fir'aun, dia pikir semuanya akan berjalan dengan mudah. Karena Tuhan sudah berjanji, aku beserta dengan engkau Musa. Bahkan Tuhan sudah menyatakan mujizatnya kepada Musa ketika Tuhan berkata, lemparkan tongkatmu, dan tongkat menjadi ular. Dan ketika dia pegang kembali tongkatnya, tongkat itu kembali menjadi tongkat. Ketika dia diperintahkan untuk memasukkan tangannya ke kantong dan ditariknya keluar, tangannya menjadi kusta putih. Tetapi ketika Tuhan perintahkan untuk memasukkan tangannya kembali dan dikeluarkan tangannya menjadi sembuh. Ada mujizat yang dilihat oleh Musa, sehingga sekalipun dia berdebat dengan Tuhan, toh hanya dia melakukan. Dia berpikir jalannya akan mudah, tetapi kenyataannya ada tantangan yang harus dihadapi. Saat kita percaya kepada Tuhan, jalannya tidak mudah, akan selalu ada tantangan. Tetapi tantangan yang kita berjalani dengan Tuhan itu akan menjadi ilmu. Katakan amin. Ikutin saya bersama-sama. Tantangan yang saya jalani bersama Tuhan akan menjadi ilmu pada akhirnya. Nah, tantangan Allah Israel sendiri direndahkan oleh Fir'aun. Tantangan yang kedua, Fir'aun menambah beban pekerjaan mereka. Dikatakan di ayat yang kelima sampai ayat yang ketujuh lagi, kata Fir'aun, lihat sekarang telah terlalu banyak bangsamu di negeri ini, masa kamu hendak menghentikan mereka dari kerja paksanya? Pada hari itu juga Fir'aun memerintah kepada pengerak-pengerak bangsa itu dan kepada mandul-mandulnya sendiri, tidak boleh lagi kamu berikan jerami kepada mereka itu untuk membuat batu bata seperti sampai sekarang. Biarkanlah mereka sendiri yang pergi mengumpulkan jerami, tetapi jumlah batu bata yang harus dibuat mereka sampai sekarang, bebankanlah itu juga kepada mereka. Dan jangan menguranginya karena mereka pemalas. Izinkanlah, itulah sebabnya mereka berteriak-teriak, izinkanlah kami pergi mempersembahkan kurban kepada Allah kami. Niat baik untuk beribadah kepada Tuhan akan selalu dihalangi. Dosa iblis tidak akan pernah melepaskan kita
saat kita datang kepada Tuhan. Makanya minggu kemarin kita merenungkan tentang komitmen. Tanpa komitmen kita tidak bisa beribadah kepada Tuhan. Karena dunia akan selalu menawarkan cara untuk kita tidak melangkahkan kaki ke baiknya Tuhan. Iblis akan memasang jerat, ikatan-ikatan, supaya anak Tuhan tidak datang kepada Tuhan. Jahat ke iblis. Dia akan berusaha sedemikian rupa supaya kita tidak berjumpa dengan Tuhan. Dan dikatakan Fir'aun menambah beban pekerjaan mereka. Kalau kita tidak punya prioritas waktu, tidak punya komitmen untuk Tuhan, kita akan menjadi kecewa dengan Tuhan. Kita akan mengejar perkara-perkara tentang pekerjaan, tentang usaha, dan lain sebagainya. Urusan dunia itu gak akan pernah ada akhirnya, akan selalu ada. Tetapi untuk berjumpa dengan Tuhan itu ada batas akhirnya. Syukur puji Tuhan kalau kita ada di dalam Dia. Tetapi kalau kita tidak ada di dalam Dia, ketika kematian menjemput, kita tidak tahu akan kemana. Tapi syukur kepada Tuhan, saya yakin dan percaya jemaat Tuhan GBDI Kinasi berkomitmen untuk memberi waktunya, hatinya, hidupnya seutuhnya kepada Tuhan. Sekalipun ketika akan melangkahkan kaki ke bait Tuhan, ke rumah Tuhan, ada tawaran, wah bagus, R&D boyong jam setengah 5 kemarin beja lah, bisa-bisa lah usaha makan kenyong anak gawean wis toko posi lah, kerja kurang jam bayar 1.000 belum orang. Kira-kira Mas Agus mau kan? Ini nanti, ini udah jam 4, sebentar lagi mau ke gereja. Tiba-tiba ada orang datang nawarin kasih 100.000 ya, hanya 2 jam ngerjain pekerjaan yang tidak berat. Kira-kira mau nggak? Udah ya, luar biasa. Iblis akan menawarkan banyak hal supaya anak Tuhan tidak melangkahkan kakinya untuk mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Ada banyak, baik itu pekerjaan, baik itu yang seolah-olah sepertinya berkat yang tiba-tiba datang hanya untuk menyingkirkan hasrat kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Dan itulah yang dilakukan oleh Fir'aun. Biasanya orang Israel misal setiap hari mereka mengerjakan membuat batu bata yang mereka buat 100, tetapi jerami yang untuk membakar batu itu sudah disediakan. Tapi sejak mereka punya inisiatif untuk pergi kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, mereka ditambah pekerjaannya. Mereka harus mengerjakan membuat batu 100, tetapi jerami yang biasanya dikumpulkan oleh orang-orang Mesir sekarang tidak diberi lagi oleh mereka, dan orang Israel suruh mencari sendiri. Tetapi hasil yang dihasilkan dari batu bata itu tidak boleh kurang dari yang biasa mereka kerjakan. Pekerjaannya tambah berat. Saat ikut Tuhan akan ada tantangan yang harus dihadapi. Tetapi orang yang bersungguh hati mengikut Tuhan, dia akan bisa melewati tantangan ini karena imannya kepada Tuhan.